Hai teman-teman The Campers, jumpa lagi dengan aku Jenny dan Tinka di The Campers. Kami anak Apa? muda pembawa perubahan. Oke teman-teman yang udah kemarin dengerin podcast kita yang minggu lalu pasti mau nagih gimana kelanjutan sesi Ya, keduanya betul yang kita banget. mau bahas sedikit banyak mengenai disciple atau murid. Kan kemarin aku mau ulang dikit gitu. Kalau takut teman-teman ke skip yang podcast kemarin kita bahas tentang jadi follower itu ya mengikuti itu gampang ya teman-teman jadi follower gitu. Tapi kebiasaan jadi follower itu seharusnya bisa juga diubah, di-upgrade untuk bisa menjadi naik level gitu. Menjadi disciple sekarang kita mau bahas. Menjadi seorang murid nih. Nggak cuma pengikut atau bisa menjadi trendsetter, ya nggak sih? Nggak cuma Yes. follow, tapi kalian yang akan menciptakan suatu trendsetter gitu. Nah, kita mau lanjut nih, Kak. Menurut kamu, eh, kamu ngerasa dipanggil menjadi murid Yesus? Definisi murid apa deh? Gitu. Hmm, iya Ci. Definisi Jadi seorang murid. definisi murid itu adalah eh, apa ya? Dulu taunya adalah pertama-tama tuh orang Kristen ya. Jadi Hmm. mereka disebut Kristen karena ya mereka mengikuti Yesus di saat itu gitu. Karena mereka berperilaku seperti apa yang Yesus lakukan gitu. Jadi murid itu bahkan lebih lagi gitu. Kadang aku juga pertama kali nih ya, maksudnya dengan kata murid Yesus tuh eh, tahu murid Yesus yang 12 itu. Terus tiba-tiba dikasih statement, kalian mau gak jadi murid Yesus? Terus aku langsung mikir, lah pendaftarannya ditutup. Udah dulu 2000 tahun yang lalu tuh cuma 12 orang gitu kan. Ya ada yang nambah, ada yang berkurang gitu kan. Terus cara joinin lagi gimana? Kan bukan Tuhan Yesus yang invite. Tapi ternyata panggilan jadi murid Yesus adalah ketika, ya ya, kalau kita melihat apa yang dihidupi oleh para muridnya itu, itulah murid gitu. Tapi kalau yang di episode sebelumnya si Jenny jelasin bahwa ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia, melihat mujizat dia, tapi Mm-mm. setelah itu nggak ada kelanjutannya, mereka cuma menyaksikan dan mereka cuma mungkin ibaratnya terpana pada saat itu gitu. Mm-mm. Dan itu yang menjadi kayak, oh itu loh ternyata definisi definisi kamu selama ini, kamu beragama Kristen, tapi kamu cuma terpana aja gitu. Tapi kamu nggak melakukan apa action selanjutnya yang Tuhan Yesus lakukan. Karena kan murid-murid itu bahkan ya, maksudnya sampai akhir hidup mereka, mereka ada yang maksudnya menjadi martir, mati secara apa ya, membela bahwa mereka adalah pengikut Yesus yang sejati gitu. Jadi bagi simpelnya adalah murid Yesus adalah pengikut Yesus yang sejati yang memang melakukan apa yang Yesus lakukan. Namanya juga murid ya. Cijeni kan juga Mm-mm. seorang guru gitu ya. Kan Ya. muridnya Cijeni itu belajar apa? Oh iya murid Cijeni belajar misalkan matematika, belajar bahasa Inggris. Oh jadi murid itu belajar gitu sih Ci. Jadi sejak Setuju saat banget. itu menjadi apa ya? Apakah kamu mendapatkan panggilan untuk jadi murid Yesus? Yes, karena aku sadar bahwa hidup yang kuhidupi dulunya itu adalah hidup yang cuma menjadi apa ya suka gitu wah ternyata Tuhan Yesus keren ya gitu tapi kayak nggak merasa terus aku ngapain ya dari situ gitu jadi menjadi murid tuh saat kita sadar bahwa semua hal yang begitu luar biasa yang Yesus lakukan kita nggak cuma jadi penonton lagi dan kita nggak cuma ya udah ikutin aja kehebatannya gitu tapi kita mau gak sih melakukan ya menjadi penjala manusia itu salah satunya gitu ya. Karena kan ketika muridnya di-invite, muridnya itu ditanya, maukah kamu menjadi penjala manusia gitu. Jadi Mm-mm. itu sih kunci pertamanya, Ci. Soalnya kalau cuma jadi murid tapi kita nggak mengaplikasikannya, ya kita namanya cuma lagi kursus aja gitu. Tapi kita habis itu tinggalin kursusnya gitu loh. Jadi itu salah satunya, Ci. Nah, aku jadi kepikiran nih. Kalau udah pakai kalung salib gede, pakai anting Hmm. salib, terus kaos rohani, kaosnya jangan-jangan punya koleksi ayat-ayat dari kejadian Oh iya sampai iya iya. wahyu gitu. Waduh. Terus tato-tato ayat atau quotes-quotes Kristiani. Terus sampai ringtone-nya udah bunyinya lagu rohani gitu kan. Allah, aku dahsyat, halo gitu kan. Terus wallpapernya muka Tuhan Yesus. Apakah terus ya minggu ke gereja of course pastinya. Apakah Ya. itu udah dijamin menjadi seorang murid yang Tuhan Yesus inginkan? Menurut Vinka gimana? Eh, menurut aku menjadi murid. Maksudnya kalau emang itu cara mengekspresikan diri kita, it's okay. Tapi menjadi Mm-mm. murid itu bukan saat kita terlihat oleh orang lain dengan identitas yang
ibaratnya pakai baju gitu, Ci. Kalau hari ini Mm-mm. orang pakai baju seksi, dia dibilang, wih kamu penampilannya seksi ya. Terus kalau misalnya besok baju tertutup, wih kamu penampilannya rapi ya. Cepet gitu kan gantinya. Nah, kalau kita cuma apa ya, mendasarkan itu semua dari kayak penampilan luar, penampilan yang dilihat orang, ya itu kan cuma cuma cara berpakaian aja gitu. Tapi itu bukan identitas yang sejati gitu. Jadi nggak- Mm-mm. sebenarnya kalau kita emang maksudnya mau, oh ya gereja tiap hari menunjukkan ayat Alkitab setiap hari, ya itu nggak ada yang salah gitu. Cuma menjadi murid tuh bukan tentang baju apa yang dilihat dari orang gitu, kayak Betul. oh gitu. Tapi gimana kita benar-benar menghidupinya sih, Ci? Maksudnya nggak semua, maksudnya aku pun juga maksudnya belajar bahwa menjadi murid Kristus itu tuh nggak butuh pengakuan orang lain loh gitu. Tapi Mm-mm. saat dimana kita memang sadar bahwa oh hidup kita bukan milik kita lagi, kita kita siap karena kan murid Yesus itu kan semuanya pada ninggalin rumah ya zaman dulu ya, bukan kayak les-lesan gitu yang apa, oh ya udah hari ini belajar sama Tuhan Yesus, besoknya balik ke rumah ini lagi, tapi mereka ikut, benar-benar ikut terus, menyaksikan langsung, bahkan mungkin kayak ditegur langsung sama Tuhan Yesus, bahkan berdoa bersama dan lain sebagainya. Jadi benar-benar hidup kita tuh menyatu dengan Tuhan sih. Jadi kalau kita menunjukkan identitas, ya itu kan cuma menunjukkan appearance ya, maksudnya apa yang orang lain lihat kan, ya mungkin cuma apa yang orang lain lihat, tapi balik lagi sih, menghidupinya itu yang paling penting sih. Karena misalkan kita punya tato gitu ya, ayat Mm-mm. Alkitab di tangan. Tapi ayat Alkitab itu tuh cuma kita masukin di tangan karena cantik aja, karena bagus sih kata-katanya gitu. Padahal kita sendiri sebenarnya apaan sih? Gue nggak setuju nih sama ayat ini gitu. Jadi yang terpenting adalah ya base-nya kan kita adalah murid Yesus. Belajarnya dari mana? Dari firman Tuhan, dari perkataan tuh Allah yang hidup gitu. Nah, itu yang kita kayak ibaratnya kalau orang ujian, misalkan orang belajar jadi makeup artist, kan tahu ya Ci dasar-dasarnya. Oh, bikin apa riasan mata tuh kayak gini. Nah, setelah itu dipraktekin nggak? Atau jangan-jangan udah belajar susah-susah, tahu-tahu pas ngedandanin orang bikinnya malah yang dulu lagi, yang masih pemula lagi gitu. Itulah cara hidup kita sih sebagai orang Kristus, sebagai murid Kristus. Mm-mm. Nah, berarti seorang murid itu mempunyai hati yang mau belajar. Karena namanya murid pasti belajar dari Betul, betul, kan betul. disebut Tuhan itu adalah guru gitu kan ya di ayat-ayatnya juga gitu guru. Nah, kalau kita menjadi murid berarti kan ada yang kita tiru ya Yes. gitu. Ada karakter-karakter guru kita nih yang kita tiru. Kadang gini loh, orang yang kita adore atau yang kita puja makanya di sesi pertama kan dimulai dari fans atau follower. Kadang dulu aku ngefans yang namanya sama Agnes Monica gitu kan. Hmm, Gitu atau Britney Spears dulu ya ya. sampai ngikutin gaya rambutnya yang mau ke atas tapi belakangnya panjang gitu loh kalau kata mama kayak ini tikus kecebur got Nyebur rambutnya got. karena ininya lancip-lancip kayak cowok tapi ada belakangnya kayak ada buntut gitu loh ada lah waktu itu gaya gitu kita tuh pengen ngikutin kita tuh pengen niru ya nggak sih gitu Ya. kan apa orang yang kita suka apa yang guru kita lakukan gitu kan murid aku aja bisa niru aku bisa aku lagi ngajar misalnya one plus one atau gimana gitu kan atau lagi belajar tentang weather, sunny, dia ngikutin gaya aku gitu loh. Jadi seorang murid itu pasti kuncinya adalah rendah hati dan mau belajar dari gurunya dan percaya bahwa gurunya itu adalah orang yang dipercayai. Dan kadang kita uh, meniru guru kita, melakukan apa yang guru kita menjadi imitasinya gitu kan. Nah, aku mau nanya nih sama Cinta, kalau dari karakter-karakter guru besar kita Tuhan Yesus, Cinta belajar apa sih karakter-karakter murid yang seharusnya seorang murid punya dari seorang guru? Seorang disciple sejati itu, murid sejati itu harus belajar apa dari guru besar kita Tuhan Yesus? Kalau ditanya belajar apa dari Tuhan Yesus, banyak banget ya, Ci. Bahkan kayak eh kan Masnya dulu pernah juga gitu ya waktu lagi ada ibadah, apa sih sifat-sifat Tuhan Yesus? Banyak banget gitu. Tapi Mm-mm. salah satu yang menjadi dasar dari semuanya ya adalah alasan kenapa Tuhan Yesus turun ke dunia ini menjadi juru selamat, mau disalibkan gitu ya untuk menebus dosa kita, adalah hatinya yang penuh kasih buat kita semua. Itu hal yang kayak benar-benar fundamental yang sebagai murid
Itu alasannya ya kita harus benar-benar jadi murid Yesus. Karena kalau kita eh, melakukan apa ya, kita kan sebagai manusia tuh kadang punya pemikiran kita harus menaruh diri kita pertama kali dulu gitu sebelum kita kita mementingkan orang lain gitu. Nah, tapi Yesus ini enggak gitu. Tuhan Yesus ini adalah mengorbankan dirinya untuk umat manusia gitu. Jadi eh, hal yang mungkin aku bisa bilang terberat juga sih. Terbesar dan terberat adalah ya belas kasih itu sih, Ci. Karena kalau kita nggak punya belas kasih itu, kita nggak akan tergerak buat jadi seorang murid. Iya. Karena kita akan mikir, ya udah, mau jadi orang biasa aja. Ya udah, mau jadi pengikut Kristus yang biasa aja, yang pokoknya tiap Betul. minggu aja gitu. Tapi aku nggak bilang bahwa maksudnya ya nggak baik apa ya kayak jadi murid itu bukan tentang rutinitas kita loh, tapi jadi murid itu tentang kita benar-benar belajar dari guru besar kita itu Tuhan Yesus. Dan fundamental yang kayak benar-benar penting banget menurut aku adalah belas kasihan yang belas kasih sejati sih. Soalnya kalau kita misalkan kita mengorbankan diri kita untuk keluarga kita, mungkin bisa. Mengorbankan diri kita untuk orang yang kita kasihi, mungkin Iya. bisa. Mengorbankan diri kita untuk sahabatnya. Waduh, agak walaupun aku sayang sih sama teman-temanku tapi kayak bisa gak ya? Kayak ya itu sih salah satu hal yang kayak belas kasihan Tuhan Yesus yang menggerakkan semuanya gitu. Kenapa murid-muridnya mau berkorban, mau menyampaikan Injil walaupun disiksa, walaupun mereka dijauhi. Mungkin zaman sekarang kita nggak akan dibakar hidup-hidup ya, atau kita nggak akan dibuang dari dari apa namanya rumah, maksudnya dari area rumah kita dikucilkan mungkin enggak. Tapi mungkin kayak contoh gampangnya ketika kita apa ya meng-approach orang, kita menyampaikan kebenaran firman, ya mungkin tiba-tiba orang itu akan gue jadi males deh sama nih orang. Terus mungkin ada kalanya So kayak suci dianggap loh, so gitu suci, ya. yes, dianggap so suci. Jadi kayak ya mungkin tuh tantangannya nggak seserem zaman dulu ya Ci, tapi sebagai murid Kristus memang ada resikonya sih gitu. Ada resikonya yang kita memang harus siap karena apa yang terjadi sama murid-murid Yesus dulu pun seperti itu gitu. Oke. Ci. Nah, teman-teman yang Vinka baru tadi ngomong itu sebenarnya bisa masuk jadi ciri-ciri seorang murid Kristus sejati itu artinya mau melayani seperti Kristus melayani, dia aja mengambil rupa seorang hamba ya nggak sih? Yes, Gitu kan. yes. Cuci kaki muridnya gitu ya. Sang itu paling rendah sih itu. Hmm. Nyuci kaki yang bekas jalan karena kan zaman dulu ya jalan kaki lumpur segala macem itu hamba the lowest lowest job gitu kan Yes. yang pernah ada gitu tapi ya Tuhan dengan santai bilang kamu mengerti dan kamu akan melakukan apa yang aku lakukan gitu kan gitu bener banget karakter kasih itu adalah harus menjadi ciri-ciri murid sejati ya gitu. Nah aku juga mau tambahin sih menjadi murid sejati itu berarti kan bersedia mengikuti dong udah pasti mengikuti Yesus guru kita. Nah aku keinget sih jadi Tuhan yang memilih kita bukan kita yang memilih dia. Nah gitu nah berarti kan uh, dia juga milih kita dong manggil kita jadi muridnya gitu. Makanya dia bilang, aku nggak manggil kamu jadi hamba, aku tidak nyebut lagi kamu hamba, tapi nyebut kamu sahabat gitu kan. Dia kan jadi murid terdekat gitu. Kita menjadi murid-murid kesayangan dia gitu kan. Yes. Kalau di Alkitab dulu 12, nggak tahu ya aku sekarang lebay aja, aku nambah-nambahin maksudnya. Ya kita juga daftar murid-murid Tuhan Yesus gitu, dipanggil menjadi penjara-penjara itu gitu kan. Uh, nah teman-teman, uh, jadinya sebenarnya kita bisa aktif menjadi murid Tuhan Yesus dimanapun, di area hidup manapun kita berada. Kamu pernah berpikir nggak, kalau Yesus jadi kita nih, dia bakal ngapain? Contoh, kalau Yesus jadi karyawan, ayo Vina, kita kan karyawan nih, dia bakal ngapain sih? Gitu. Kalau Tuhan Yesus jadi Kita karyawan, kan mau belajar jadi murid. Nah, pernah kita taruh posisi, coba mikir posisi itu kalau Tuhan jadi gua, jadi karyawan posisinya, jadi pelajar, tapi nanti kita bahas satu-satu. Dari karyawan dulu gimana Vina? yang pasti Tuhan Yesus akan ya menjadi garam dan terang itu sendiri sih di tempat dia bekerja ya. Karena kan apa yang Yesus lakukan zaman dulu itu ya mungkin kayak freelancer juga gitu, nggak dibawa PT siapa-siapa gitu. Tapi Yesus menunjukkan bahwa bukan show off sih, tapi Yesus menunjukkan bahwa apa ya sampai pada akhirnya dia buka pengajaran gitu. Orang-orang mendengarkan khotbahnya dia gitu. Jadi kayak influencer di tempat dia berada gitu. Jadi kalau Tuhan Yesus jadi karyawan,
Tuhan Yesus akan menjadi orang yang taat, menjadi pribadi yang taat sih pertama. Karena kan Yesus itu taat kepada Bapa. Jadi ya pasti Yesus akan mencontohkan bahwa dia akan taat kepada pemimpin di perusahaan. Bukan jadi pemberontak yang mengacaukan, tapi menjadi orang yang taat yang akan membawa perubahan yang baik, yang akan tempat mengajarkan kerja. sesuatu Setuju. yang betul gitu, yang bisa memberkati orang di tempat kerja itu gitu. Baru dia akan menyampaikan ajaran itu sendiri gitu. Ajaran yang penuh dengan cinta kasih, bukan kayak Betul. manas-manasin orang, berkompetisi Gibahin atau orang di gimana. belakang, sikut kanan, sikut Yes, kiri, yes, gitu. yes, yes. Setuju banget itu. Terus juga kalau Tuhan di posisi menjadi pelajar gitu, dia nggak akan nyontek, dia akan peduli sama teman-teman di samping kiri kanannya yang nggak bisa, bukan kasih Ya, kontekan, malah kasih free waktunya untuk ngajarin. yes, betul-betul. Nah itu nggak bisa Inggris, matematika, aku pernah terkesan banget waktu SMP. Mataku anjlok banget sampai dipanggil guru sih akhirnya, ditegur, ini kenapa kok begini sih gitu kan, kamu belajar deh sama temen kamu. Akhirnya ada satu cewek temen itu datang kasih surat nyemangatin, kamu tuh nggak bodoh seperti dibilang guru gitu, aku bersedia ngajarin kamu gitu. Oh iya, aku kalau nginget merinding, kayak kalau kita jadi murid Tuhan Yesus dan membawa Yesus, mengikuti apa yang Yesus lakukan gitu, dia peduli kan gitu, yang terikat 1:8 aja Tuhan lepaskan gitu kan. Ini kan Yes. temen yang nggak bisa ya diajarin, kayak wow, kalian bisa jadi berkat dimanapun gitu, murid-murid Tuhan Yesus tuh berdampak, kayak ayo come on 2023 berdampak lah, jangan malah redupin api kamu itu. Makanya podcast kita mau memberkati, membukakan mata teman-teman itu gitu. Terus kalau menjadi pelayan Tuhan, pelayan Tuhan gimana nih kira-kira, Vinta? Apa yang akan Tuhan lakukan? Cuma fokus di lagu-lagu bagusin atau gimana? Khotbahnya dimanis-manisin atau gimana? Wah, kalau udah sampai situ sih, yang pasti adalah fokusnya udah bukan diri sendiri lagi gitu. Ketika melayani Tuhan, udah nggak berfokus pada diri sendiri lagi, tapi fokus melayani Tuhan supaya orang-orang lain juga bisa menyembah Tuhan. Orang-orang lain juga bisa melihat bahwa dalam setiap firman yang dibagikan itu eh, ada firman Allah yang hidup, yang bukan kayak, maksudnya aku nggak bilang gimana sih, maksudnya kadang orang cuma pengen ngomong apa yang dia pengen ngomong gitu. Tapi ketika seorang murid menjadi pelayan Tuhan, ketika Tuhan Yesus itu sendiri gitu ya, pasti apa yang disampaikan fokusnya adalah kepada Tuhan gitu. Fokusnya adalah supaya orang-orang itu menghidupi, mungkin firman itu keras gitu ya bagi sebagian orang. Mungkin firman itu nggak nggak semua orang pengen dengar kata-kata itu gitu. Tapi kalau itu emang apa yang Tuhan mau sampaikan, ya pasti itulah yang akan diutamakan gitu. Jadi nggak fokus pada diri sendiri lagi. Terakhir, ini cuma contoh, jadi teman-teman bisa posisikan, belajar mempunyai pikiran-pikiran Kristus gitu kan. Sebagai anak nih, kita sebagai anak gitu kan. Gimana Tuhan? Apakah dia akan kurang ajar, dia akan durhaka, ya kan, nyakitin hati orang. Beda kalau orang tuanya ngajarnya nggak bener ya, pasti harus eh, diluruskan apa yang benar gitu kan, walaupun sepertinya ngelawan padahal bukan. Tapi seorang anak itu harus hormat gitu-gitu kan, harus berbakti, nolong, nggak tutup mata orang tuanya banting tulang, susah-susah udah kerja nggak mau tuh bantu, misalnya dari suka baju, cuci baju atau cuci piring gitu kan. Seorang anak yang berfungsi, kalau semua berfungsi dengan baik ya, ngikutin Tuhan gitu kan, pasti keren banget ya dalam satu keluarga gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mau lanjutin tentang bagaimana menjadi murid Kristus, pasti panjang podcast kita ya, sampai besok Yes, lagi. betul. Gitu pokoknya teman-teman. Mungkin orang-orang di luar sana nggak bisa melihat Tuhan secara bentuknya gimana, tapi kita teman-teman bisa menjadi cerminannya dengan perbuatan kita, kata-kata kita, kebaikan kita, kasih kita, seperti yang tadi kita udah bahas. Jadi kita ini cerminan dari guru kita, jadi kita murid yang sejati gitu. Oke teman-teman, kiranya podcast kita memberkati teman-teman ya, semakin membukakan kalian kalau kita tuh nggak cuma cukup jadi fans, follower, tapi harus menjadi murid, yaitu menjadi dutanya, beraktikan perwakilan dari gurunya. Oke teman-teman, sampai jumpa di next episode The Campers. God bless. God bless. Dadah.